Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang verb atau kata kerja. Kemarin saya sudah sampaikan saya akan mengulas satu topik khusus yang membahas tentang verb atau kata kerja. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, definisi verb atau kata kerja adalah verb adalah kata yang melakukan kegiatan, kata yang melakukan tindakan atau aktivitas. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, pergi, memakan, belajar. Dalam bahasa Inggris itu namanya verb atau kata kerja, sebuah kata yang dia melakukan sebuah aktivitas atau tindakan. Dalam bahasa Inggris contohnya adalah go, pergi, play, run. Nah, dia kata yang mengandung sebuah tindakan. Jadi verb adalah kata yang mengandung sebuah tindakan. Verb dalam bahasa Inggris berbeda sekali dengan verb dalam bahasa Indonesia atau namanya predikat ya. Dalam bahasa Indonesia, verb itu tidak mengalami perubahan. Contohnya pergi. Nah, pergi itu verbnya ya seperti itu kata kerjanya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris berbeda. Verb mengalami perubahan bentuk ketika aktivitas atau tindakannya itu dikerjakan pada waktu yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu ada berapa verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Verb dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah regular verb. Ini maksudnya adalah kata kerja yang perubahannya beraturan. Yang kedua adalah irregular verb. Adalah kata kerja yang perubahannya tidak beraturan. Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Kenapa dia disebut regular verb? Karena dia berubahnya teratur dari verb 1 ke verb 2. Rata-rata tinggal menambahkan ed atau d ya. Play verb 1, verb 2 menjadi played, verb 3 menjadi played. Visit verb 1, verb 2-nya menjadi visited, verb ketiganya menjadi visited. Jadi regular verb ini adalah verb yang dia perubahannya teratur begitu ya. Biasanya menambahkan ed atau d jika berubah menjadi verb 2 atau verb 3. Nah, ini yang perlu dipahami untuk yang pertama. Sedangkan untuk irregular verb itu dia perubahannya tidak teratur. Nah, makanya ini yang kita harus berusaha kuasai dan pahami. Memang rumusnya dari sana si pembuat bahasa memang seperti ini. Maka kita harus perlu menguasainya. Jadi dikatakan irregular verb itu karena dia berubahnya tidak beraturan begitu ya. Contohnya go ini verb 1, dia menjadi when untuk verb 2-nya. Verb ketiganya menjadi gone. Nah, ini antara verb 1 ke verb 2 kok bisa seperti ini? Bagaimana? Ini memang rumus asli dari Inggris sana ya. Memang aturan baku dari sana. Kita tidak bisa merubahnya. Jadi sekali lagi, irregular verb itu adalah kata kerja yang berubahnya tidak teratur ya. Sekali lagi, bedakan antara reguler dan irregular. Jadi tidak semua verb berubahnya ditambah d ataupun ed. Kemarin ada contoh go menjadi goed. Nah, ini salah ya. Jadi irregular itu kata kerja atau verb yang berubahnya dia tidak teratur. Nah, ada rumusnya sendiri. Go menjadi when, tidak menjadi goed ya. Ketiganya menjadi gone. Nah, itu adalah kata kerja tidak beraturan. Nah, makanya kita harus banyak menghafal kosakata verb yang khusus irregular ini supaya nanti kita tahu dan tidak salah bila menempatkan dalam sebuah kalimat. Contohnya lagi ada kata kerja tidak beraturan yang bentuknya memang sama. Ini memang kita harus kuasai ya. Contohnya kata ini put, keduanya juga put, ketiganya juga put. Tergantung nanti dia ditempatkan di mana. Kalau aktivitasnya present ya tetap put, aktivitasnya past ya tetap put, aktivitasnya perfect ya tetap put. Nah, ini untuk kata kerja irregular kalian semua harus belajar dari kamus ya tentang perubahannya ini supaya tidak kebolak-balik ya ketika menempatkan dalam sebuah kalimat. Secara garis besar, nah ini kata kerja itu dibagi menjadi dua, reguler dan irregular. Perubahannya tadi saya sudah sampaikan, verb 1 ke verb 2 tinggal menambah ed biasanya atau juga d. Sementara di irregular ini memang kita harus
berusaha menghafalkan. Nah, jika sudah memahami perbedaan antara regular dan irregular verb, sekarang kita akan belajar memasukkan kata kerja ke dalam sebuah kalimat. Karena kata kerja dalam sebuah kalimat bahasa Inggris itu berbeda makna tindakannya ya. Yang pertama, ini verb 1 namanya adalah infinitive atau kata kerja dasar. Kata kerja dasar atau verb 1 infinitive ini digunakan dalam kalimat present, dalam kalimat yang dikerjakan saat ini. Jadi ketika ada pekerjaan saat ini, pasti dia menggunakan infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Sedangkan verb 2 namanya adalah preterite. Nah, ini digunakan untuk aktivitas yang biasanya sudah terjadi, lampau. Biasanya past ya, past tense. Nah, kalimat past tense itu biasanya menggunakan verb 2 ini, preterite namanya ya. Yang ketiga adalah verb 3 namanya participle. Digunakan untuk menyatakan kegiatan perfect ya, sesuatu yang dimulai sejak dulu tapi berlangsung sampai sekarang. Biasanya participle atau verb 3 ini diawali dengan have, has atau had. Nah, ini menandakan perfect ya atau verb 3. Selanjutnya adalah going. Ini adalah progresif atau continuous. Ini adalah kata kerja yang menyatakan tindakannya sedang dikerjakan sekarang. Nah, jika sudah memahami perbedaan antara verb 1 infinitive, verb 2 preterite, verb 3 participle, dan verb in progressive, silahkan membuat contoh sebanyak-banyaknya supaya kita bisa memahami kapan menggunakan verb 1, verb 2, dan verb 3. Sekali lagi saya sampaikan bahwa verb dalam bahasa Inggris itu mengalami perubahan sesuai dengan tindakannya dikerjakan kapan. Begitulah tadi penjelasan singkat tentang verb dalam kalimat bahasa Inggris. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.